selamat datang di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar materi kelas 2 SD, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital pada teks dengan benar. 2. Siswa dapat menemukan kalimat yang menggunakan nama hari, nama bulan, dan nama orang. 3. Siswa dapat menggunakan huruf kapital pada nama hari, nama bulan, dan nama orang di dalam kalimat dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat menulis menggunakan huruf kapital serta tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. Penggunaan huruf kapital. Mari kita baca teks bacaan yang berjudul ayam. Ayam adalah hewan berkaki 2. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah. Cakar kaki digunakan untuk mencari makanan. Makanan ayam berupa hewan-hewan kecil di dalam tanah. Ayam juga memakan biji-bijian. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur dierami induk ayam selama 21 hari. Setelah 21 hari, telur-telur pun menetas. Telur dan daging ayam mengandung protein tinggi. Protein berguna bagi tubuh manusia. Oke, kalian lihat, Ibu sudah garis bawahi yang merah-merah ini ya. Ini artinya adalah huruf kapital. Jadi, kalian lihat huruf kapital ini kita gunakan di setiap awal kalimat ya, ayam, awal kalimat. Setelah tanda titik, kemudian ada kalimat lagi, ini adalah awal. Jadi, ayam adalah hewan berkaki 2 itu kalimat pertama, sudah titik. Cakar kakinya digunakan untuk menggaruk-garuk tanah, itu adalah kalimat kedua. Jadi kalimat keduanya di sini diawali dengan kata cakar. Jadi C-nya menggunakan huruf kapital ya, dan seterusnya. Nah, dari bacaan ini kita tahu bahwa huruf kapital itu digunakan pada setiap awal kalimat. Selanjutnya, ada teks bacaan yang berjudul merawat ayam. Oke, jadi ini kita akan lihat penulisannya ini sudah benar atau masih ada yang salah ya. Untuk kalimat pertama kita baca, ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit ya. Jadi di sini diawali dengan kata ayam. A-nya menggunakan huruf kapital ya. Setelah itu di setiap akhir kalimat itu selalu menggunakan tanda titik. Oke, untuk kalimat pertama di sini sudah benar ya. Sekarang kita lihat kalimat kedua. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Oke, awal kalimat di sini adalah kata kandang. K-nya huruf besar atau huruf kapital, sudah benar. Nah, di sini kita melihat bahwa ayamnya itu A kapital ya. Ini berarti kurang tepat. Ya, yang benar A-nya A kecil. Oke. Untuk kalimat yang ketiga, ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Nah, seharusnya di awal kalimat ini di huruf A-nya itu adalah huruf besar atau huruf kapital ya. Jadi yang benar memakai A besar. Nah, untuk kalimat yang terakhir atau kalimat keempat, ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. A di sini sudah benar, memakai huruf kapital ya. Di sini yang kurang tepat adalah kata vaksin ya. Vaksin seharusnya menggunakan V kecil. Jadi kita perbaiki. Gimana anak-anak? Sudah lebih paham ya?
Nah, di sini juga ada teks bacaan berikutnya. Kita baca sama-sama ya. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat. Nah, di sini kita melihat yang di garis merah ini adalah huruf kapital ya anak-anak. Jadi, huruf kapital itu kita tahu dia digunakan di setiap kalimat. Di setiap awal kalimat ada huruf S ya, setiap, kemudian setelah tanda titik ini ayam, kalimat baru lagi K-nya besar ya. Ini juga. Nah, selain digunakan di awal kalimat, ternyata huruf kapital juga digunakan pada nama hari. Nah, minggu ini adalah nama hari ya. Awal nama hari. M-nya itu berarti besar. Nah, selain itu apa lagi? Ternyata huruf kapital juga digunakan pada awal nama orang. Nah, di sini nama orangnya adalah Lani. L-nya menggunakan huruf kapital ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada teks bacaan dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Kita akan menandai di mana saja letak nama bulan pada teks tersebut. Oke, kita mulai. Ayah mulai membuat kandang ayam pada bulan Januari. Pada bulan Februari, kandang ayah selesai dibuat. Ayah membeli 2 ayam pada bulan Maret. Pada bulan April, ayam itu bertelur. Pada bulan Mei, 6 telur ayam pun menetas. Ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Berapakah ayam yang dimiliki ayah? Nah, di sini kita lihat letak-letak nama bulan ya. Kalian masih ingat urutan nama bulan? Ya. Kita dapat melihat di setiap awal nama bulan di sini menggunakan huruf kapital ya. Kita lihat. Ini adalah urutan bulan dalam 1 tahun, dimulai dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, di sini di setiap awal nama bulan menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Jadi, huruf kapital itu digunakan untuk menuliskan nama bulan. Oke. Bacaan selanjutnya. Kita akan menandai dalam bacaan ini mana yang merupakan nama orang ya. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun, Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, kita perhatikan ya bahwa di sini ada nama-nama anak. Nama anak di sini ada siapa saja? Ada Lani, Udin, Beni, Siti, dan Dayu. Ternyata di setiap awal nama orang itu menggunakan huruf kapital. Jadi, huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama orang. Oke, selanjutnya ini ada sebuah
teks bacaan. Nah, di sini kita akan memperbaiki penggunaan huruf kapital dan juga tanda titik ya. Ingat bahwa huruf kapital itu digunakan di setiap awal kalimat ya. Dan tanda titik itu digunakan di setiap akhir kalimat. Oke, yang pertama kita mulai. Siti memelihara burung. Nah, Siti di sini ada merupakan kata yang pertama atau awal kalimat. Jadi awal kalimat di sini ada huruf S. S-nya masih huruf kecil ya. Jadi kita ubah atau kita ganti atau kita perbaiki S-nya menjadi S kapital atau S besar ya. Nah, akhir kalimat di sini adalah di setelah kata burung. Oke? Nah, karena di sini sudah tanda titik, maka ini adalah awal kalimat baru atau kalimat kedua. S di sini masih kecil. Seharusnya yang benar adalah S besar atau S huruf kapital ya. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Nah, sudah selesai, berarti kita beri tanda titik. Nah, kalimat ketiga. Di sini sudah ada tanda titik, berarti sudah masuk ke kalimat ketiga. Awal kalimat di sini setiap. Nah, kata setiap S-nya itu seharusnya memakai S besar ya. Nah, ini awal kalimatnya. Ini yang benar. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Nah, setelah itu ini sudah akhir kalimat. Kita beri tanda titik. Oke. Kalimat keempat atau kalimat selanjutnya. Makanan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Nah, di sini M di sini awal kalimat ya, seharusnya memakai huruf kapital atau M besar. Oke. Dan di akhir kalimat kita bubuhkan tanda titik. Untuk kalimat kelima, pada hari Minggu Lani bermain ke rumah Siti. Nah, penggunaan huruf kapital di sini adalah di awal kalimat P besar. Nah, pada hari Minggu. Nah, di sini ada nama hari. Nama hari di sini adalah Minggu. Seharusnya menggunakan M besar, Minggu. Lani di sini adalah nama orang. Nama orang juga menggunakan huruf kapital L besar ya. Bermain di rumah Siti. Di sini Siti juga nama orang. Jadi seharusnya menggunakan S besar ya. Kemudian kita bubuhkan tanda titik. Nah, kalimat yang terakhir. Lani suka dengan burung peliharaan Siti karena suaranya indah. Nah, di sini awal kalimatnya adalah Lani. Jadi kita menggunakan huruf besar. Kemudian ada nama orang di sini. Siti. S-nya kita menggunakan huruf besar. Dan jangan lupa kita beri tanda titik di akhir kalimat. Bagaimana anak-anak? Sudah lebih paham ya? Untuk selanjutnya kita akan mengulang kembali kata tanya. Nah, kata tanya ini kita sudah pernah belajar di tema sebelumnya ya, di tema 2. Nah, kata tanya itu ada apa saja? Nah, bisa disingkat adik Simba ya. Adik Simba itu apa saja? Nah, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan gambar atau cerita. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya. Kata tanya siapa
digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses. Nah, di setiap kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya dan selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, bentuk tanda tanyanya seperti ini simbolnya ya. Untuk review materi pada hari ini ya, yang pertama, huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, nama hari, nama bulan, dan nama orang. 2. Setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. 3. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Dan yang terakhir, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Nah, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Terima kasih.